Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-A'raf ini ayat berapa kemarin ini? Berapa? 31 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang pengelompokan manusia saat di akhirat nanti, di mana pengelompokan manusia itu hanya ada dua di sana. Apa itu? Ada yang diberi petunjuk dan sebagian lagi ya mendapatkan sepatutnya, yaitu kesesatan. Nah, makanya standar hidayah itu diturunkan di dunia. Nah, sehingga dengan hidayah petunjuk itu kita bisa mengenal kegiatan yang kita jalani ini benar sesuai dengan standar Allah. Nah, itu ya. Yang kita tinggalkan itu memang benar-benar larangan Allah, yang kita jalani itu memang benar-benar perintah Allah. Itu yang dinilai nanti, bukan gagal berhasilnya. Sehingga standar nilai dalam menilai sesuatu benar salah itu ya, itu Islam itu. Makanya innad-din indallah, pegangan yang diturunkan milik Allah itu Islam. Sehingga wa may yabtaghi, siapa yang mencari ya ghairu islami dinan, selain Islam sebagai standar kebenaran, falan yuqbala, maka tidak akan, lan itu tidak akan diterima minhu, dari orang yang mencari standar kebenaran tadi ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa kok rugi? Dia berbuat baik tapi tidak benar ya, itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, itu yang mesti kita takutkan. Jangan gagalnya yang kita takutkan, jangan tidak berhasilnya yang kita takutkan, tapi yang kita takutkan itu standar mencapai keberhasilan, standar terhindar dari gagal gitu ya. Itu sudah disebutkan fariqon hada, sebagian mendapatkan petunjuk dari Allah, wa fariqon, sebagian lagi haqqo alaihimud dhalalah, ditetapkan sesat jalanmu ini. Kenapa kok sesat? Tujuannya sama tapi jalannya beda. Orang musyrik itu tujuannya Allah pada Allah. Orang Yahudi Nasrani tujuannya Allah, tapi tidak memakai Islam.
kepatuhan kepada standar benar salah itu tadi. Maka ya bani Adam, anak cucu Adam, anak-anak Adam, ya. Khudhu zinatakum, pakailah, ambillah zinatakum, pakaian indahmu, indah kulli masjidin, di setiap masjid-masjid. Loh, kok masalah sandang di sini? Ya, karena pertemuan di masjid itu pertemuan khusus, kunjungan khusus, maka harus Anda dibekali ilmu. Tidak saja ilmu lahir, ini kan ilmu lahir ini ya. Busananya yang layak. Kenapa? Kunjungan kepada Allah. Jadi ayat ini supaya apa? Ada dampak psikis. Kita persiapan ke masjid. Gitu ya. Karena persiapan ke masjid itu termasuk ubudiyah, gerak batin. Saya akan ketemu. Nah, bagaimana ketemu? Ya ketemu yang maha agung ini. Lokasi khusus Allah, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu status kepemilikannya itu bagi Allah loh. Maka kamu harus lillah. Nah, itu ya. Coba ada kunjungan yang diapit dengan lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan hanya untuk Allah. 'Alan nas, yang untuk Allah itu kewajiban untuk bagi manusia. Apa itu? Hijjul baiti, kunjungan rumah. Jadi masjid induknya ya di Mekah sana, Masjidil Haram. Tapi cabang-cabangnya kan seluruh bumi ini. Wa ju'ilat liyal ardu masajid, dijadikan hamparan bumi ini masjid bagi saya. Yang umat-umat Nabi sebelumnya lokasinya tertentu. Itu ya. Itu lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini kan nanti diapit lillah ya. Hebat enggak? Oh, ini bukan kunjungan biasa, kunjungan yang persiapan. Kenapa? Perwujudan legalitas iman kepada Allah, legalitas iman kepada konsekuensi akhirat, legalitas menegakkan sholat, legalitas pengesahan zakat, kemudian dampak psikis bagi pelakunya, dihindarkan dari rasa takut, ya. Dan nomor 6 jaminan hidayah itu mengunjungi masjid. Dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya tidak lain yang punya aktivitas kegiatan memakmurkan masjid Allah. Man amana billah. Pengakuan Allah itu hanyalah orang-orang yang iman kepada Allah, menaruh kepercayaan ya itu Allah saja. Di mana larangan yang bisa dipercaya itu hanya larangan Allah, bukan larangan nafsu. Perintah yang bisa dipercaya itu hanya perintah Allah, karena di sanalah jaminan aman. Wal yaumil akhir, percaya konsekuensi akibat yang ditanggung bagi orang-orang yang tidak menggunakan standar Islam, itu standar peleh untuk berbuat tidak berbuat, itu akhiratnya ada loh, hati-hati kamu. Wa aqama sholat wa ata zakat, diakui menegakkan sholat, diakui menunaikan zakatnya. 5 miliar tiap tahun kita keluarkan, tapi tidak ada jiwa yang terpaut di masjid, dia tidak akan pernah merasakan aman di dunia ini. Kenapa? Dia akan dikuasai hartanya tadi. Walam yakhsha illallah, secara psikis dia diganti yang asalnya takut makhluk, takut Allah. Pertanyaannya gini, ayat sebelumnya itu ya. Takut mana? Ya, dikelompokkan orang-orang yang sesat tujuannya dengan orang-orang yang dibimbing. Takut mana gitu ya? Jangan takut sandang pangan papan, atribut-atribut bikinan seseorang, bikinan manusia. Tapi kita tidak pernah takut dicabut dari standarisasi kelas mulia tidak mulia dari Allah.
Yang nomor 6 apa? Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pasti dia termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu. 6 loh kunjungan masjid ini. Ini pembekalan. Bagaimana meraih yang 6 ini? Jaminan legalitas pengesahan dari Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian terindah kamu pada setiap masjid. Wa kulu wasrobu. Ini sandangnya didahulukan, biasanya kan makannya ya. Kenapa? Ini kunjungan khusus, menghadap yang maha khusus, tugasnya khusus. Berarti apa? Ada protokol khusus. Ya. Makanlah dan minumlah dengan catatan wala tusrifu. Jangan melampaui batas ya. Itu ya. Nanti kalau kamu melampaui batas, jiwamu dikuasai nafsu bersandang, nafsu berpapan. Mana yang bahagia? Dikuasai apa menguasai? Yang paling bahagia itu menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Hari ini orang-orang yang mengaku menguasai dunia, pada hakikatnya dia dibantai oleh dunia. Kenapa? Yang berperang hari ini, perang dunia pertama, kedua, dan perang-perang yang berlangsung hari ini, itu negara-negara kaya, negara-negara kaya, anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki mengemban tugas mengamankan dunia, justru mereka yang mengobarkan api peperangan. Naudzubillah min dzalik. Contohnya konkret ini. Kenapa? Melampaui batas. Maka orang-orang yang tidak menggunakan standar Islam sebagai standar aktivitas di dalam bersandang, berpangan, berpapan, pasti melampaui batas. Kenapa? Larangannya itu keluar dari tidak sukanya kok. Perintahnya itu lahir dari sukanya kok. Benturan apa enggak? Makanya voting. Lu kebenaran kok di voting. Lu ada absen bareng, di abstain, ada negara yang abstain. Kalau tidak disetujui negara 6 ini, batal semuanya undang-undang dunia ini. Lu kebenaran kok ada abstain bareng itu. Ada hak veto bareng, dari mana itu? Kalau sesuai dengan apa? Keinginan negara-negara industri disetujui, ada resolusi. Kalau enggak diveto, lo bisa diveto. Hadirin, dunia hari ini diatur semacam itu. Justru yang menguasai seluruh dewan-dewan penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mayoritas negara-negara penjajah, negara-negara imperialis. Maka ada seorang pendiri negara Pakistan. Ini lama hidup di Jerman, seorang filosof muslim namanya Sir Muhammad Iqbal. Ketika PBB didirikan, apa komentar Muhammad Iqbal? Negara-negara pencuri yang mendirikan organisasi. Sekarang ini kan terjadi pencurian terus. Itu ya, Masya Allah. Ini kesadaran Quran. Resikonya kalau tidak kau gunakan memfasilitasi ibadah, semua fasilitas sandang, pangan, papan itu akan menguasai jiwa kamu, sehingga bobot nilai kemanusiaannya hilang. Bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai bobot kemanusiaan? Gunakan fasilitas yang Allah beri untuk memodali taat. Gunakan taat. Innahu, sesungguhnya dia, Bani Adam, cucu Adam, Allah itu la yuhibbul musrifin, tidak suka, tidak mencintai musrifin, pelaku-pelaku yang melampaui batas di dalam bersandang, berpangan, berpapan. Makanya dibikin standar aturan, jangan lakukan, jangan ngawur hidup ini. Kalau ngawur itu tadi, yang senang jadi materi perintah, yang tidak senang jadi materi larangan. Lu Allah itu lah ya, dalam surat Al-Kahfi, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak pernah melibatkan seseorang lahirnya hukum Islam, tidak pernah.
mandiri. Berikutnya pertanyaannya gini, kul, tegaskan ya Muhammad, man harrama zinatallah. Siapa sih yang mengharamkan ya perhiasan keindahan Allah? Yang indah-indah itu tidak ada yang mengharamkan. Itu ya. Standarnya sudah jelas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, konsumsilah segala apa yang di bumi ini semuanya. Tapi apa? Status hukumnya halal. Materianya apa? Thayyiban, baik. Loh, berarti ada baik yang tidak halal. Iya. Kalau itu sampai membahayakan pengkonsumsinya. Babi itu kan haram materialnya, melebihi batas atau tidak ya tidak boleh tetap. Tapi dalam kondisional, tidak ada makanan lain untuk mempertahankan hidup, boleh. Tapi tidak merubah status hukumnya, boleh bagi tertentu. Itu pun ya jangan melampaui batas. Tapi statusnya kan tidak berubah. Kondisional, babi itu boleh dikonsumsi, tapi hukumnya tetap haram. Tapi halal bagi orang-orang yang hidup di daerah memang tidak ada makanan lain. Yang adanya babi. Tapi tidak boleh mumpung, hanya mempertahankan hidup waktu itu. Nah, tapi berarti apa? Umpamanya gini, kita makan sampai kenyang dimasuki terus, jadi haram enggak itu? Tindakannya itu haram. Sehingga wala tusrifu, jangan melampaui batas. Berarti apa? Tindakan melampaui batas itu haram. Perbuatannya haram. Meskipun yang dikonsumsi, sebab ada ayat itu yang menohok itu. Wala tubadzir tabdzira, jangan kau tabdzir, menghambur-hamburkan ya harta untuk sandang, pangan, papan, jangan menghambur-hamburkan. Itu ya. Innal mubadzirina, sesungguhnya mubadzir. Innal mubadzirina. Mubadzir itu orang apa enggak? Pelaku. Kanu, keberadaan mereka itu ikhwana syayatin, duluri setan. Itu kan bahasa Allah ya. Allah itu menggunakan bahasa diplomatis. Ada kambing saudaranya ayam, kan enggak ono kan. Pelaku mubadzir itu duluri setan. Berarti apa ya? Ya setan kan. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Allah itu tidak suka, artinya benci Allah itu orang-orang yang melampaui batas dari standar hukum Islam di dalam mengupayakan adanya sandang, pangan, papan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, maka siapa sih yang mengharamkan keindahan Allah itu, perhiasan Allah? Allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan secara khusus li ibadihi, bagi hamba-hambanya. Masa Allah itu memfasilitasi penentangnya? Tidak mungkin Allah memfasilitasi penentangnya, berarti kan bandani kan. Ada anak bandani orang tua, apa orang tua bandani anak, mau kemana? Itu ya, mau jambret pak. Ini loh, sepeda motor, jangan sepeda motor yang itu, tidak bisa lari kenceng, pokoknya sepeda motor muge. Yang jambret lari kenceng, itu ayau pun. Lu Allah itu sayang saat melarang, Allah itu sayang saat merintah. Itu ya, padahal Allah tidak memetik keuntungan maupun kerugian saat standar laku ini dijalani oleh manusia, itu semata sayangnya Allah. Wat thayyibat, dan hal-hal yang baik tidak saja halal secara hukum, tapi bagi pemakainya tidak mengganggu fisik maupun psikisnya. Itu thayyibat. Contohnya gini, saya terkena
penyakit pabrik gula. Berarti gula itu gimana? Bagi saya lah ya, dikonsumsi terus sih, tanpa batas. Itu thayyibat enggak gula itu? Enggak thayyibat. Kenapa? Wong kamu diabetesnya tinggi kok gula terus. Padahal apa? Ada perintah dari Allah SWT merawat organ tubuh kita ini. Kenapa? Ini sebetulnya zina. Organ tubuh itu zina. Maknanya zina apa? Keindahan. Untuk apa? Menjalani praktek menjalankan hukum Islam. Praktek menjalankan hukum Islam itu namanya ibadah. Ibadah itu semua aktivitas yang distandari oleh hukum Islam. Kalau senang dijalani, tidak senang tidak dijalani, itu bukan ibadah, itu namanya apa? Adat. Ada ya'udu ada wa iyadatan. Itu sesuatu yang berulang-ulang. Manusia akan mengulang apa yang menyenangkan dirinya. Maksud ibadah itu senang saya. Nek senang ya tak lakoni, kalau tidak senang tidak saya jalani. Oh, bukan ibadah, itu adat. Namanya ibadat itu ya, manusia ini menggunakan fasilitas-fasilitas semuanya itu untuk menjalani ketaatan hukum Islam. Perintahnya itu ngemis apa ngasih? Perintah dalam Islam ya. Meminta itu ibadah atau yang memberi itu yang mengibadah? Yang memberi. Minta bukan ibadah, meminta kok ibadah. Itu ya. Makanya ada undang-undangnya bagi orang yang bersedekah. Kenapa kok sedekah? Sedekah itu menggunakan fasilitas yang Allah beri untuk apa? Meringankan, menolong orang-orang yang membutuhkannya. Ibadah harta, ibadah badan, ya ada itu ya. Ibadah waktu, itu ya. Semuanya itu ada aturannya. Siapa sih yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan secara khusus bagi pengabdi-pengabdi Allah, wa thayyibati, dan hal-hal yang baik minar rezeki, jenis rezeki. Ini bukan masalah halal haramnya lah ya. Makanya apapun yang mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh kita, fungsi-fungsi kejiwaan kita, yang itu kalau kita gunakan terjadi masalah-masalah mengerusakan, itu termasuk tidak thayyibat, tidak thayyibat. Kul, tegaskan Muhammad, hiya kembali kepada mana ini? At-thayyibat zinatallah. Kenapa zinatan itu kan muannats? Makanya kul, tegaskan hiya, perhiasan, keindahan. Jadi dunia ini itu ya fasilitas untuk memperindah diri di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu Allah bangga. Jadi tahaddus bi nikmatillah, mengekspresikan, mengungkapkan nikmat Allah itu dengan cara apa? Untuk taat. Ini enggak pamer toh. Gunakan harta itu untuk memfasilitasi taat kepada Allah. Banyak ya nikmat yang dinikmati tapi lupa menggunakan cara Allah, menggunakan nikmat dengan caranya Allah. Itu namanya nikmat yang melupakan Allah. Masuk gini, menghambur-hamburkan harta. Alhamdulillah hari ini loh saya sudah menghabiskan 5 juta sehari. Untuk apa? Senang-senang. Maksud itu di alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu mengikat bismillah. Bismillah beraktivitas, memulai legalitasnya nama Allah loh saya mengeluarkan harta ini. Tapi kalau legalitas mengeluarkan dengan cara Allah pada tempat yang dibenarkan, alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menggunakan nikmat yang Kau beri untuk modal saya mentaati Engkau. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ngono ibadah. Jangan-jangan masuk nyolong. Alhamdulillah berhasil. Lo itu alhamdulillah malah kecil. Mau melawan Allah kok alhamdulillah. Apalagi
menzakati hasil perampokan. Oh itu ya, zakatnya itu kejahatan apa enggak ya? Zakatnya itu kejahatan. Kenapa yang dizakati itu upaya-upaya yang menggunakan ajaran Islam? Innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. Allah itu thayyibat. Allah itu thayyib. Allah itu baik. La yaqbalullah. Allah tidak menerima illa thayyib, kecuali yang nilainya baik dalam standar Islam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kul, tegaskan, hiya, berbagai macam bentuk perhiasan keindahan, baik sandang, pangan, papan, bersolek diri, lilladzina amanu, khusus bagi orang-orang yang mempercayai Allah. Apa yang dipercayai? Jangan percaya adanya Allah saja. Kalau percaya adanya Allah sudah final, selesai. Orang musyrik itu nyembah Allah, musyrik nyembah Allah. Orang musyrik itu mengakui Allah sebagai pencipta. Mana butuhum, saya tidak nyembah berhala itu. Buat apa nyembah berhala itu? Illa liyuqarribuna, melainkan agar berhala tadi mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Berarti apa? Ini cara pendekatan. Cara pendekatan tidak mesti pakai Islam. Yang penting tujuannya Allah, caranya masing-masing. Itu gagasan hari ini apa mulai dulu? Mulai dulu, itu bukan hal baru. Pluralisme agama itu bukan hal baru. Malah pluralisme agama itu sudah ditawarkan iblis saat belum turun ke dunia ini dengan manusia. Apa itu? Dia menolak Allah itu, tidak mau sujud. Kenapa? Dia punya standar sujud sendiri. Itu ya, punya standarisasi patuh sendiri. Salah ya Allah, kau perintahkan saya sujud kepada Adam. Kenapa? Adam itu junior, saya senior kok. Berarti apa? Yang seharusnya menurut akal itu ya, yang pendatang baru itu hormat yang sudah lama ada kan. Ayo saya bertanya, itu nalar apa enggak itu? Nalar sekali. Kemudian nomor dua, Nabi Adam itu belum punya prestasi apapun karena belum menjalankan satu tugas hukum. Sementara dia wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Berarti siapa yang seharusnya sujud? Yang sudah punya prestasi ini seharusnya yang disujudi oleh Adam. Yang nomor tiga, bahannya jauh lebih mulia menurut dia daripada bahan Adam. Berarti Allah itu keliru apa enggak? Dalam pandangan iblis, perintah Allah itu salah. Berarti yang benar apa? Yang seharusnya perintahnya Adam diperintah sujud kepada iblis. Saya bertanya, apakah iblis itu tidak mau sujud kepada Allah? Maksudnya gini ya, saya hanya mau sujud kepada Engkau. Jangan kau bebani dengan cara-cara yang lainnya. Loh, itu artinya sombong sujud kepada Allah. Allah tanpa disujudi sudah mulia. Allah tanpa ditasbih sudah suci. Allah itu tanpa diagungkan, Allah maha agung. Kalau kamu sujud kepada Allah merasa kamu sudah memberikan sesuatu kepada Allah, justru kamu tercela ketika sujud kepada Allah itu. Sebab Islam itu kepatuhan kepada standar hukum, bukan mau tidak mau kamu. Nah, ini loh, menundukkan batin itu sulit itu ya. Maka hari ini yang penting tujuannya Allah, cara beragam. Loh, itu kan sama dengan gagasan yang diajukan iblis di hadapan Allah. Allah itu ya tanpa disujudi, tanpa disembah. Allah itu Allah. Allah itu maha segalanya. Justru ketika Allah merintahkan kita mematuhi Allah, itu bentuk penghormatan Allah kepada kita. Allah sayang kamu, disayang kok. Itu ya. Maka iya lilladzina amanu, dia hanya khusus bagi orang-orang yang mempercayai standar kebenaran Allah. Baik cara meraih rezeki maupun menggunakan rezeki itu dengan cara Islam.
lilladzina amanu fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Inilah ajaran Islam. Jadi menurut teori ekonomi Islam, pandangan ekonomi Islam, semua rezeki itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Berarti apa? Kalau digunakan untuk tidak pakai cara Islam, itu sebuah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang sudah percaya kepada aku, jangan kau khianati Allah. Difasilitasi untuk melawan, dikasih kehidupan di dunia dengan fasilitas terbaik untuk melawan hukum Allah. War rasul, jangan kau khianati Rasul Muhammad SAW. Itu ya, wa tahunu amanatikum, dan kau khianati kepercayaan yang Allah berikan kepada kamu. Ketika kita dikasih iman itu dipercaya oleh Allah. Mana yang kita takuti? Dicabut iman atau dikasih dunia ini? Takut ancaman atau takut dipisahkan kita dari iman kepada Allah? Lu setan itu takut Allah ya. Dalam surat Al-Hasyr itu ya. Kamatsalis syaiton idz qala lil insani kfur falamma kafara inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan yang mengatakan kepada manusia, hei manusia, tinggalkan Islam ini. Itu ya, ketika dia tinggalkan cara-cara Islam, setan mengatakan apa? Aku berlepas diri dari kamu, aku takut azabnya Allah. Sebab Allah itu pencipta, pengatur, pemilik semesta raya. Jadi setan itu takut azabnya Allah. Padahal selama ini dia sudah dipecat dari hamba Allah, tidak pernah takut itu. Sudah dipecat kan? Fakhrus fa innaka rajim. Keluar kamu terkutuk, bukan hamba saya lagi. Status kepemilikannya dicabut. Lu asalnya ahli tasbih lu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selama ini dia tidak paham. Kamu itu sudah bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Statusnya sudah dicabut. Kok tidak takut kamu? Malah takut hukumannya. Ayo kita itu mana yang benar itu? Takut yang memegang bodem atau takut bodemnya? Takut yang membawa pistol atau hati orang yang membawa pistol atau pistolnya? Orang beriman itu takut kepada Allah. Kenapa? Orang yang paling dekat kepada kita, kalau hatinya dipisah oleh Allah jadi musuh bebuyutan bagi kita. Orang yang paling musuh bagi kita, kalau hatinya didekatkan dari orang yang paling sayang kepada kita. Ono ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Mukmin, ya orang-orang yang percaya bahwa aku menurunkan cara. Hati-hati ya kalau kamu meninggalkan caraku. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidup kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Fahdharu, hati-hatilah. Masa Allah menyuruh hati-hati, tidak dikasih pegangan? Sepeda motor hati-hati ya nak. Artinya dikasih modal kan. Di sini hati-hati dengan nikmat-nikmat itu. Itu banyak melupakan cara Allah. Yang benda itu mana? Ingat pemberian atau ingat aturan yang si pemberi? Ayo coba ingat ya. Disuruh mengingat nikmat. Loh banyak orang ingat nikmat, tidak usah diajari. Masuk. Ingatlah nikmat, gak usah diajari, pasti ingat. Tapi yang diperingatkan itu apa? Penggunaannya. Ketika bicara penggunaan, caranya kan. Ya, ingatlah cara menggunakan nikmat. Jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Khalisatan yaumal qiyamah, secara khusus pada hari kiamat. Itu loh. Jadi jangan sampai kita punya pandangan bahwa Allah itu memfasilitasi orang kafir.
Allah hanya memfasilitasi orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Diturunkan cara penggunaan, diturunkan cara menggapai nikmat tadi. Caranya Islam, peruntukannya untuk mematuhi ajaran Allah, mematuhi Allah lewat ajaran Islam. Jadi khusus di hari kiamat untuk orang beriman itu ya. Makanya jangan sampai dihambur-hamburkan di dunia. Ketika keinginan kita tidak dipenuhi Allah di dalam taat, saya yakin itu disediakan Allah di akhirat nanti. Kenapa? Banyak diselamatkan akhirat justru karena kita tidak dituruti keinginan kita saat taat kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Ya, kita di pihak Allah itu dikasih kesulitan. Saya yakin supaya akhirat kita tidak sulit. Orang kafir dikasih dunia itu untuk apa ini? Untuk menyulitkan. Ya. Orang kafir dikasih kenikmatan dunia. La tahsabu khairul lakum bal huwa syarrun lahum. Jangan kau kira aku beri dunia bagi mereka itu untuk kebaikan mereka. Justru untuk tambah sulitnya akhiratnya nanti. Makanya Rasulullah memberikan pembandingan gini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini ya, dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Maknanya apa? Jangan keliru. Ayat ini tidak ngono kok. Kenikmatan dunia itu untuk orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Hanya orang beriman yang menggunakan nikmat untuk taat dengan cara Islam. Itu ya. Lalu bagaimana Allah mengatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin? Maksudnya apa? Sebahagia-bahagia orang mukmin dibanding bahagianya akhirat. Bahagia di dunia itu neraka bagi orang beriman. Itu ya. Jadi andaikan orang mukmin lahir sampai mati, itu ya, semuanya bahagia. Itu neraka dibanding kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, wa jannatul kafir, dunia itu surga bagi orang kafir. Orang kafir yang paling menderita dibanding penderitaan akhirat. Dia memandang enak menderita dunia, sik surga menderita. Kenapa? Kalau ukurnya wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun di sana. Ini pandangan hidup. Itu ya. Jangan punya pandangan hidup yang sempit. Ketika kita punya pandangan hidup, ya celaka itu dunia, bahagia dunia. Kita sempit, kita akan dikuasai dunia. Makanya mumpung. Beda mumpungnya orang mukmin. Mumpung di dunia singkat dan itu menentukan selama-lamanya. Mumpung kita hidup di dunia, ayo ikut Allah, ikut caranya Islam. Nah, orang kafir kan mumpung ayo sakarepmu kan itu kan ya. Oh jangan gitu, sama-sama mumpungnya. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami jelaskan bukti-bukti liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Ya itu ya. Jadi landasan pengetahuan kita ini apa? Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Batas pengetahuan manusia itu apa? Saya tidak tahu. Supaya tahu, saya mencari tahu. Di mana cara mencari tahunya? Sudah diinformasikan dalam Quran ini sebagai pandangan hidup. Batas pengetahuan manusia itu apa sih? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu kan pengetahuan. Berarti apa konsekuensinya? Saya harus mencari tahu. Bagaimana saya mencari tahu yang maha mutlak, yang tidak terjangkau dengan akal? Ya diberitahu. Rasulullah ya disuruh itu ya. Iqra, baca Muhammad. Ma'ana biqori. Aku bukan pembaca. Loh, kalau memang saya baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa semenjak itu, setelah itu turun ajaran-ajaran yang diberitahukan oleh Allah sebagai pandangan hidup. Hadirin rahimakumullah, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu. Ini Imam Al-Ghazali yang menemukan itu dari Quran.
bukan René Descartes, filosuf Perancis, bukan. Itu karya asli Al-Ghazali, itu ditemukan di perpustakaan apa? Perancis sana. Apa dasar pengetahuannya? Apa? Batas pengetahuan manusia saya tidak tahu. Supaya tahu, saya mencari pengetahuan itu. Sebab apa? Ketika saya tidak tahu, itu sebuah pengetahuan. Makanya surat pertama yang turun, surat Al-Alaq, perintah apa itu ya? Coba cari agama yang mengajarkan semacam itu. Makanya Al-Quran itu disebut Alkitab, kumpulan berbagai macam masalah dan jawabannya. Dari kata takat taba itu berkumpul, huruf dikumpulkan jadi kata, kata dihimpun jadi kalimat, kalimat mengandung pesan, pesan itu disuruh berpikir, dan ada bukti-bukti kuat. Itu ya. Kul, tegaskan lagi Muhammad, katakan, tegaskan, innama, sesungguhnya, hanyalah harroma Rabbi, pengatur, pencipta, pemeliharaku, hanyalah mengharamkan al-fawahish, segala perbuatan keji. Apa perbuatan keji? Apapun perbuatan yang memuaskan nafsu syahwat, syahwat bersandang, syahwat berpangan, syahwat berpapan, tanpa cara kan? Tanpa cara. Orang yang dikendalikan syahwat itu tanpa cara. Makanya orang kafir disebutin apa? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Karena mereka itu orang yang tidak menggunakan akal. Menggunakan apa? Nafsunya. Jadi akalnya itu dikendalikan oleh perut dan di bawah perutnya. Berarti dorongan yang seharusnya di atas ini ke bawah. Pengendalinya akal. Akal dikasih program wahyu, disuruh berpikir supaya apa? Kepentingan perut dan di bawah perut itu bukan yang mengendalikan kita. Makanya manusia posturnya kan berdiri. Coba binatang, kan gini binatang. Akalnya di mana? Didorong oleh perut dan di bawah perutnya kan gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam postur jejak terbaik manusia. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Innamah harrama rabbiyal fawahish, berbagai macam bentuk kekejian. Kalau manusia didorong oleh nafsu syahwatnya pasti keji, sehingga bobot nilai kemanusiaannya hilang. Maka Allah tegaskan, ya, orang kafir itu seperti apa? Binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka tidak lain seperti binatang ternak. Seharusnya kan pembandingnya itu kan ono kemiripan kan. Berarti titik kesamaannya apa? Tasbihnya mana? Ya, musabbah bihnya mana? Oh iya, binatang ternak itu makan-makan, kalau sudah makan-makan syahwatnya muncul, cari lawan jenisnya. Masuk binatang yang ono ajaran nikah, iki haram itu ndak dikasih akal. Karena tidak dikasih akal, tidak dikasih hukum, arahan. Itu ya. Ulaika kal an'am bal hum adallun, bahkan jauh lebih sesat. Kenapa? Binatang tidak punya kreativitas akal mengembangkan jenis-jenis kejahatannya. Ono binatang jahat, ya ono. Binatang kok penjahat. Hadirin rahimakumullah. Maka fawahish, keji, apapun tindakan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan syahwat, sandang pangan papannya. Madharo, yang terlihat nyata. Apa yang tidak terlihat nyata? Yaitu tadi, larangannya bukan larangan Allah, perintahnya bukan perintah Allah. Berarti apa? Perintah siapa itu? Perintah syahwat apa perintah Allah? Karena dia berkreativitas akal, berpikir bagaimana puas, padahal tidak ada puas. Yang namanya nafsu itu tidak mengenal puas, tidak mengenal. Itu ya. Makanya dikasih akal itu untuk mencerna.
Cernaan larangan Allah itu, cernaan perintah Allah itu. Jangan mencari bahan pencernaan cerna yang lain. Ini yang dicerna senang tidak senangnya. Makanya ada teknologinya. Itu ya. Binatang tidak mengenal teknologi, entertainment tidak mengenal, teknologi sandang tidak ada, teknologi pangan papan tidak ada. Kenapa? Tidak punya akal. Makanya balhum adol. Kenapa? Manusia didukung teknologi kejahatannya itu. Macan berburu dengan apa? Ya, mulai dulu kan mengejar, menerkam, gigit, mencapik gitu. Oh no. Macan itu musim dingin tidak bisa berburu. Ternak kambing ya jauh nggak usah berburu, dingin berburu, nggak ada itu. Maka teknologi peternakan, teknologi sandang itu hanya manusia. Ya. Madharo yang nampak, apa yang nampak? Ya, kekejian apapun itu disebut keji, manakala yang dijalani itu bukan perintah Allah, yang ditinggalkan itu bukan larangan Allah. Kalau itu siapa? Ya larangan, perintah, suka tidak sukanya. Dalam rangka apa? Memenuhi hajat-hajat sandang pangan papannya. Minha diantaranya wama batona, dan yang batin. Ya ini ya, kekejian lahir batin. Kalau kekejian lahir bisa dilihat, oh masya Allah, manusia dikendalikan oleh nafsu syahwat, libido seneng lawan jenisnya, syahwat perutnya, syahwat bersandang berpapan, sehingga mode-modenya luar biasa. Loh, orang pakai busana kan menutup aurat, itu enggak nih. Ini busana nutup aurat, dikatakan menutup aurat kok kelihatan. Untuk apa? Menampakkan lekuk-lekuk keindahan tubuhnya. Padahal itu menghukumi itu. Itu ya, masya Allah. Coba teknologi sandang didukung teknologi rancang mode sudah keluar, sehingga Rasulullah pernah mengatakan ini ya, ya. Betapa banyak orang yang berbusana tapi sebetulnya telanjang ya. Jadi ibadah kepada Allah itu menutup aurat, bukan sekedar menutup aurat, mengenal keindahan mode busana. Itu tidak melawan kodrat ajaran Allah. Masa kita disuruh nutup pakai gelangsing, jadi wanita pakai gelangsing ini, ketok ini retok, keindahannya mana? Itu zina, itu kan keindahan. Yang penting mode tidak menentukan, tapi secara syariat memenuhi. Oh, ini lekuk-lekuk tubuh tertutup, tanpa menghilangkan unsur-unsur estetikanya. Ajaran Islam ada estetikanya, itu ada. Pemilihan warna, boleh kamu milih warna. Pemilihan mode pakaian boleh, tapi tetap auratnya itu tertutup, aurat lelaki maupun perempuan. Masya Allah, ajaran Allah itu. Apa yang batin? Itu tadi keinginan-keinginan yang sifatnya syahwat, batin. Masya Allah. Contohnya gini, membebaskan pandangan kita kepada aurat yang tidak dihalalkan, itu kan ketok, itu ya. Tapi Allah itu maha sayang, apapun keinginan keji yang belum dilakukan itu tidak dinilai dosa, karena sayangnya Allah. Kalau dilakukan nilainya 1, kalau punya niatan buruk tidak dilakukan itu dinilai 1, dan sampai tak terhingga. Kenapa? Dia cegah keinginannya untuk jahat. Masya Allah. Kalau di kebaikan diniatkan, dijalani 10 sampai tak terhingga itu ajaran Allah. Makanya Allah itu sayang kepada manusia. Kalau Allah menggunakan standar keadilan, tidak ada manusia yang selamat. Itu sudah saya. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kita telah dijadikan hidayah bimbingan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.